Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan menjelaskan tentang identifikasi penyakit tanaman pada tanaman timun, jagung, dan pepaya yang beranggotakan Farid Al-Ghifani, Adan Syahpradana, dan Muhammad Asdisani. Yuk kita kenalan dengan mereka. Halo, saya Farid Al-Ghifani. Saya Danisha. Halo, saya Muhammad Asdisani. Baiklah, saya akan menjelaskan penyakit downy mildew dan embun tepung pada tanaman ketimun. Mildew pada tanaman timun. Kami menemukan kebun tanaman timun di Desa Tanjung Pering, Indralaya dan melihat beberapa tanaman yang terserang embun tepung dan downy mildew. Gejala mayoritas yang terlihat pada tanaman timun yang terserang adalah daun yang menguning dan layu, sehingga kebun timun terlihat tidak hijau lagi karena terlihat beberapa daun yang terinfeksi jamur ini. Selanjutnya, tingkat kerusakan rata-rata embun tepung dan downy mildew yang terjadi pada tanaman timun itu sebanyak 20-70%. Kemudian mari kita lihat patogen jamur yang menyerang tanaman timun ini. Terlihat pada gambar untuk gejala powdery mildew ini adalah terdapatnya bercak atau taburan tepung berwarna putih. Selanjutnya pada downy mildew terdapat gejala daun yang berbercak menguning dan kecoklatan. Kemudian berikut ini perbandingan gejala embun tepung di sebelah kiri dan downy mildew yang berada di sebelah kanan berdasarkan pustaka. Selanjutnya, hasil identifikasi embun tepung di laboratorium menggunakan mikroskop dan kami berhasil mendapatkan Conidia patogennya. Kemudian morfologi patogen berdasarkan pustaka dari downy mildew oleh jamur Pseudonospora cubensis adalah sejenis jamur dari famili Peronosporaceae yang berbentuk oval dan bercabang seperti jari, dan sporangium yang berwarna ungu kecoklatan dengan ukuran sporangium 21-39 x 14-23 mikrometer. Selanjutnya, kami akan mencoba melakukan uji tular di lapangan, tetapi kami belum mendapatkan hasil dari uji tular tersebut. Jadi, kami menggunakan pustaka untuk melihat hasil sebagai perbandingannya. Berikut hasil uji tularnya. Kesimpulannya, penyakit downy mildew dan embun tepung disebabkan oleh jamur Pseudonospora cubensis dan Libellula theurica dengan gejala daun menjadi kuning dan adanya taburan tepung putih. Akibat dari penyakit ini adalah layunya daun dan matinya tanaman. Latif akan menjelaskan tentang penyakit bulai pada tanaman jagung. Mari kita lihat. Penyakit bulai pada tanaman jagung disebabkan oleh cendawan Peronosplerospora maydis dengan klasifikasi Kingdom Fungi, Phylum Oomycota, kelas Oomycetes, ordo Sclerosporales, famili Sclerosporaceae, genus Peronosclerospora, spesies Peronosclerospora maydis. Penyakit bulai atau downy mildew dapat mengakibatkan tanaman memiliki gejala klorosis. Klorosis ditandai dengan gejala garis-garis pucat yang sejajar dengan tulang daun. Tingkat kerusakan pada tanaman jagung yang kami amati di Tanjung Pering, Indralaya ini merusak 80% tanaman yang ada di sana karena lahan tersebut sudah tidak dirawat lagi dan dapat dilihat dari gulma yang tumbuh tinggi dan tidak ada tanda perawatan dari pemilik lahan tersebut. Dari sumber jurnal yang kami dapatkan, mari kita lihat gejalanya lebih dekat lagi. Kita bandingkan dengan tanaman yang sehat. Gejala mulai muncul pada daun titik tanaman atau corong daun dengan adanya klorosis dengan garis-garis pucat yang sejajar dengan tulang daun, disertai dengan gejala seperti kipas atau kerdil yang diikuti adanya tanda masa propagul cendawan berwarna putih seperti tepung di permukaan daun di bagian bawah. Secara mikroskopis, jamur Peronosclerospora maydis memiliki conidiofor berbentuk menyerupai batang. Kemudian pada ujung batang terdapat conidia berbentuk bulat. Jadi, penyakit bulai pada jagung disebabkan oleh cendawan Peronosclerospora maydis. Gejalanya berupa klorosis, ditandai dengan garis-garis pucat yang sejajar dengan tulang daun, disertai dengan gejala seperti kipas dan atau kerdil yang diikuti adanya tanda masa propagul atau suatu bentuk bagian dari cendawan yang digunakan sebagai alat penyebaran atau reproduksi. Cendawan berwarna putih seperti tepung di permukaan daun bagian bawah. Akibatnya, tanaman tidak bisa menghasilkan tongkol dan juga kekurangan klorofil. Produksi menjadi menurun atau bahkan gagal panen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit ring spot pada tanaman pepaya. Saya akan menjelaskan penyakit ring spot yang menyerang tanaman pepaya.
Pada lahan pepaya yang kami amati, terlihat kondisi daun pepaya yang tidak seperti biasa atau disebut kondisi abnormal, di mana dilihat secara menyeluruh terdapat warna daun hijau kekuningan. Gejala yang ditimbulkan adalah terdapat bercak cincin dan pada serangan parah bercak menebal dan mengeras coklat, mosaik menonjol pada daun, klorosis pada lamina daun, dan garis seperti berminyak pada tangkai daun. Penyakit ini biasanya dibawa oleh serangga vektor, salah satunya adalah kutu kebul dengan nama latin Bemisia tabaci. Serangga ini membawa patogen ini dengan terbang dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Akibat gejala-gejala yang ditimbulkan oleh patogen ring spot ini menyebabkan proses fotosintesis pada daun pepaya tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop elektrik atau disingkat TEM, morfologi partikel virus tergolong ke dalam kelompok potivirus berbentuk filamen flexuous dengan ukuran 800 hingga 900 nanometer dikali 12 nanometer.